akan memulai kelas kita pagi hari ini. Kita buka kelasnya dengan berdoa. Oke. Coba angkat tangan siapa yang mau berdoa. Yuk, angkat tangan. Siapa nih yang mau berdoa? Oke, tidak ada angkat tangan. Mr. Firman yang menunjuk. Oke. Jose. Jose berdoa. Sebentar ya. Sebentar, Jose. Yang lain di-mute dulu semuanya ya. Tidak ada yang. Oke, silakan Jose. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami yang mau belajar, berkati Mr. Firman dan teman-teman, dan semoga pelajaran hari ini baik Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, good. Thank you, Jose. Oke. Lalu kita sekarang akan presensi dulu untuk mengetahui kehadirannya semua ya. Angelina mana Angelina? Oke. Calvin Lin. Sir. Oke. Christian Gabriel. Ada Mister. Thank you. Daniel. Hadir Mister. Good. Ip Cristobal. Hadir Mister. Kreslin. Kreslin. Mana tadi Kreslin? Oke, kita lewatkan dulu. Jeremia. Ada Mister. Jessica Ricci. Jessica dan Travis ini kemana ini? Oke. Jose. Hadir Mister. Good. Mister, ada. Jessica di mana ya? Belum ada ya? Kasih. Hadir Mister. Lucy. Ada Mister. Oke. Maxwell. Mana Maxwell? Ada. Mickey Joy. Hadir Mister. Good. Quincy. Hadir Mister. Stanley Champion. Hadir Mister. Good. Travis Young. Travis. Fiona. Ada Mister. Mister. Travis ada tapi dimatiin Mister. Sampai Travis. Kameranya dimatiin sampai Travis, tapi Travis ada. Ya. Joel Xavier. Ada Mister. Oke. Wesley. Internetnya terputus. Oke, tidak apa-apa. Oke, coba Jeremia, Travis, kamera nyalakan. Jessica juga. Oke, Travis, mana Travis? Travis belum ada sama Maxwell. Maxwell ini kemana ya? Belum join ya? Tidak apa-apa, kita tunggu. Oke, Nana, hari ini kita mau belajar mengenai di judul
weekly-nya itu kan membaca Alkitab. Oke, tetapi hari ini Mr. Firman mau menceritakan sebuah cerita. Cerita apa, Mister? Dan orang itu adalah orang yang suka berdoa, suka mendengarkan firman Tuhan, juga dia suka membaca Alkitab. Sehingga ketika Tuhan memberitahukan sesuatu, dia tahu. Lalu dia juga tahu apa yang akan dia kerjakan. Oke. Jadi, kalau kita adalah anak-anak yang sering membaca firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Oke. Nah, ceritanya adalah Nuh dan keluarganya. Tuhan itu pasti menepati perkataannya. Oke. Jadi pasti selalu begitu. Tuhan itu tidak mungkin mengingkari apa yang telah dia sudah katakan atau apa yang dia janjikan. Firman enggak, Mister? Kenapa? Baca firman dari Alkitab enggak, Mister? Baca firman dari Alkitab. Oh, ada. Kita akan baca, tapi cuma ada satu ayat untuk hari ini. Oke. Oke. Ya. Let's go. Nah, ini dia. Sebentar, Mr. Firman coba cari, lihatkan ayatnya dulu. Oke. Tunggu sebentar. Di mana ya? Oke, nanti ayatnya itu ada di bagian belakangnya, jadi anak-anak coba dengarkan ceritanya dulu. Oke, ini dia ayatnya nanti ada di belakang. Oke, pasti semuanya sudah sering mendengarkan ceritanya bapakmu, ya kan? Aku pengen dengar cerita Alkitab. Iya, pasti semuanya sudah sering mendengar. Betul. Yang buat kapal itu kan? Yes, betul. Jadi ini adalah nanti banjir terus nanti merpatinya datang berarti sudah sangat ini nggak senang hujan 40 hari didengarkan. Nah, jadi harusnya pasti tahu. Oke. Waktu itu manusia itu sudah bertambah banyak. Jumlahnya sudah bertambah banyak. Tetapi yang disayangkan adalah manusia itu tambah jahat waktu itu. Coba lihat, mereka mengerjakan apa? Mencuri, merampas, bertengkar, mencaci maki, dan lain-lain. Ini coba kalian lihat di gambar ini. Nah, Tuhan itu tidak suka yang begitu. Tuhan pasti tidak mau yang seperti itu. Ya, ketika melihat manusia berbuat jahat, Tuhan itu sedih. Karena kan Tuhan menciptakan manusia kan bukan untuk berbuat jahat, tetapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, tapi di antara orang-orang yang jahat-jahat ini, yang banyak ini, ada satu orang yang baik. Ada satu orang yang patuh terhadap Tuhan. Ada satu orang yang setia membaca firman Tuhan. Yang setia berdoa, namanya adalah Nuh. Nah, Nuh itu tidak ikut seperti orang yang lain itu. Nuh sering berdoa kepada Allah. Nah, dia rajin berdoa sendiri, ya. Maka dia juga rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Alkitab itu seperti makanannya. Maka Tuhan itu ingin melakukan sesuatu, dia beritahukan dulu kepada Nuh. Ya, bukan orang lain yang diberitahu, tapi Nuh lah yang diberitahu. Kenapa Tuhan beritahu Nuh? Apa alasannya coba?
Kenapa? Kok Nuh yang Tuhan beritahu? Karena Nuh yang baik. Karena Abang Nuh berdoa. Karena Nuh taat Tuhan. Karena Nuh mengasihi Tuhan. Ya, karena Nuh itu mengasihi Tuhan, dekat sama Tuhan. Nuh itu disebut mungkin sama seperti sahabat Tuhan begitu. Ya, kalau mau menceritakan sesuatu kan sama sahabat toh, sama teman yang paling dekat. Nah, Nuh itu seperti itu, makanya Tuhan itu mau bicara sama dia, mau memberitahukan sesuatu. Nah, Tuhan memberitahukan apa? Tuhan memberitahukan bahwa karena Tuhan sudah marah, Tuhan sudah sedih melihat kondisi manusia yang semakin jahat, maka Tuhan katanya mau menghabiskan, memusnahkan manusia dengan air bah. Tuhan beritahukan kepada Nuh waktu itu. Nah, Nuh, Mister. Ya. Apa namanya, kalau misalnya dimusnahkan semua manusia, terus tinggal Nuh sendirian dong. Kenapa? Kalau misalnya semua manusia dimusnahkan, jadi Nuh yang selamat. Iya, tinggal Nuh aja sama keluarganya. Tidak ada lagi. Nah, Nuh memiliki 3 anak laki-laki. Coba kalian ingat-ingat ya, ini nama anak-anaknya Nuh ini, namanya Sem, Yafet, dan Ham. Harus ingat ya, Sem, Yafet, dan Ham itu nama anak-anaknya. Nah, pada zaman itu membuat bahtera yang besar itu sangat sulit. Bahtera besar itu udah seperti rumah, besar sekali. Maka sulit waktu itu karena kan tidak ada mesin. Kalau sekarang kan gampang, semuanya pakai mesin. Terus tukangnya juga sudah dibantu sama mesin. Maka pasti sangat lama dibuat waktu itu, tidak gampang. Mereka harus memotong kayu manual pakai gergaji dan pemotong kayu yang lain, dibantu sama anak-anaknya. Nah, dia lalu memotong kayu-kayu yang dia ambil itu menjadi gelondongan-gelondongan. Sorry, Mister, begitu lambat. Apa? Tadi terlambat, sorry. Oh iya, tidak apa-apa, Chris. Mister, terus yang bantuin Nuh itu keluarganya toh? Ya, mari kita dengarkan ceritanya agar kalian tahu siapa yang membantu. Bapak Nuh dibantu istri, anak-anaknya, dan menantunya. Selain itu, mereka juga bekerja di ladang untuk menanam sayuran dan buah-buahan untuk keluarga mereka makan. Jadi mereka membangun, oke? Jadi di sekitar situ mereka juga bertani, menanam sesuatu. Sebentar ya. Yes. Halo, Mr. Firman. Yuk. Oke, kita lanjut. Nah, jadi mereka itu membangun bahtera itu juga bertani untuk memperoleh makanan. Maka pembuatan bahtera itu perlu waktu sangat lama, lebih dari 100 tahun. Waduh, lama dong. Lebih dari 1 abad. Iya, lama sekali. Oh my God. Terus Nuh itu umur berapa kalau lebih dari 100 tahun? Itu kita harus lihat lagi. Sebelum membangun bahtera ini ada yang menceritakan tentang umurnya. Umurnya Nuh itu cukup panjang.
Oke. Oke, sebentar. Tunggu sebentar. 100 tahun kok iso nahan lama. Anune umure tua-tua loh, sudah kok ya sih kuat ya. Ya bagus toh. Kita kan harus bersyukur. Nyerah, iya, emang nyerah. Kalian tahu umurnya Nuh berapa pada waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba yang punya Alkitab buka Alkitab. Umurnya Kitab apa, Mister? Coba yang punya Alkitab buka Kejadian pasal 7. Ya. Kejadian. Kejadian pasal 7 ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Coba baca Grace. yang apa? Mister, aku tahu berapa. Kejadian pasal 7 ayat 6. Mister, kelihatannya 100 tahun. Bu? Iya, aku jawab 100 tahun, Mister. Bukan. Oke, coba dengarkan Greslin. Coba yang lain di mute dulu. Yang lain di mute. Greslin bacakan coba. Berapa Grace? Baca Grace. Mister itu Bacakan ayatnya Greslin. 600. Ayatnya, oke. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. 600 tahun. Lama kan? Kalau kita berapa? Paling banyak itu 70 atau 80. Kalau Nuh? Mister. Apa ya? Aku mau tanya. 600. Terus manusianya kok masih bisa bertahan? Dari mana abad? Kan hidupnya kan 600 tahun baru air bah turun. Nah, berarti pas membangun Bahtera ini berarti masih ada banyak umur lagi. Loh, masih Grace itu ada. Ini Mister akan tunjukkan. Halaman berapa? Halaman 6. Maksudnya 7. Pokoknya sampai kayak gimana sih pas 600? 7. Halaman 7. Halaman 7. Dikit banget halaman. Dan memang begitu. Sebentar. Kalau Lanjut aku ya. jawab 70 ya nggak ketemu lah. Kita lanjut ya. Coba kalian lihat ini. Halaman 7 Matius loh. Oh, ya. Kalau misalnya pada waktu Kejadian. itu yang membangun itu orang banyak, maka seharusnya lebih cepat. Ya, seharusnya lebih cepat. Tapi karena yang membangun itu cuma keluarganya Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka lama pembangunannya itu. Nah, jadi kalau mengerjakan sesuatu itu dengan jumlah orang banyak, biasanya lebih cepat. Oke. Nah, kenapa orang-orang banyak itu tidak mau? Ya, karena mereka mikirnya Nuh itu seperti orang gila katanya, kok membangun Bahtera di atas tanah. Buat apa? Kan Bahtera harusnya dibangun atau perahu harusnya dibangun di air, ditaruh di air, tapi dia taruh di atas bukit. Nah, jadi orang itu bingung. Tapi kalau taruh air langsung kan nanti itu kayunya jatuh semua, hancur. Ya, betul. Taruh tanah dulu baru air. Betul, tapi orang-orang pada Nanti airnya tidak percaya, tidak mengetahui itu. Mereka diberitahu oleh Nuh, mereka tidak mau. Tidak percaya bahwa Allah akan memusnahkan, menghabiskan seluruh bumi dengan air bah. Karena itu namanya sharing. Iya, jadi waktu itu Nuh itu sudah memberitahukan kepada semua orang-orang pada waktu itu bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi dengan semua yang hidup di dalamnya. Oke, orang-orang pada zaman itu malah mengolok-olok Nuh. Nah, ini loh. Mereka itu bukannya membantu, malah mengolok-olok. Mereka menganggapnya Nuh itu sebagai orang gila. Bila kalau itu kamu jadi Nuh, kamu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Dibiarin orangnya yang
Mengalak-ngalak. Jelasin, tak jelasin. Kalau aku tak jelasin, Mister. Kalau Travis tak jelasin. Ya, Kalau itu nanti juga bagus. di kantor. Ya, betul. Itu bagus. Jadi boleh juga dijelaskan, misalnya bahwa nanti kan ada air bah, atau boleh juga dengan cara lain, ya sudah tidak apa-apa, kalian tidak mau, kalian mengolok-olok, ya sudah nanti saja lihat hasilnya. Nah, Biarkan jadi saja, nggak usah mengolok, nggak usah balas dendam. iya, Mister, Yang kena kan juga sendiri, orang lain yang kena sendiri. Kan ya. loh, Kita kalau mengerjakan sesuatu itu yang kena air bah ya, orang lain. tidak boleh terlalu banyak terpengaruh sama orang lain. Yang penting yang dikerjakan itu benar. Oke. Kecuali Mister, hewan aja mau masuk tapi manusia nggak mau masuk. ya, oke, nanti saja ya. Hewan malah lebih pintar dari orang yang nuduh-nuduh. Ya, pertanyaannya nanti saja ya, jangan dipotong dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, oke. Sebenarnya tidak saja Nuh dan keluarganya yang bersabar menghadapi cemooh hinaan orang-orang di sekitarnya. Allah pun bersabar hingga bahtera itu selesai dibuat. Kenapa? Karena Allah sudah ingin memusnahkan bumi. Nah, tetapi Allah menunggu sampai semuanya jadi dulu, baru Dia memusnahkan. Ada orang kuat yang bawa. Ya, akhirnya bahtera itu selesai. Itu pakai apa itu? Itu pakai kayu. Ya, bahtera itu selesai dibuat. Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan makanan ke dalam bahtera. Namun makanan itu bukan saja untuk keluarga Nuh, melainkan juga untuk binatang-binatang yang ikut masuk ke dalam bahtera itu. Itu pasti adalah pekerjaan yang berat. Kalian tahu, itu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Karena lamanya air bah itu adalah 150 hari. Lama, berarti makanannya harus banyak. Dan kan makanannya setiap binatang kan beda-beda. Berarti dia harus ngumpulin banyak sekali. Ya, dia harus ngumpulin berbagai jenis makanan. Ya, nanti dulu ya pertanyaannya ya. Nanti setelah ini. Oke. Nah, jadi Dan menyuruh semua hewan masuk ke dalam. itu pun Tuhan kan memerintahkan. Tuhan memerintahkan supaya Nuh itu memilih atau mengambil sepasang dari berbagai jenis binatang, lalu dimasukkan ke dalam bahtera. Wah, itu pasti pekerjaan yang sulit. Tinggal 7 hari lagi Berat loh itu, Mister. akan turun hujan. Tapi binatang-binatang yang harus dikumpulkan banyak. Tapi mereka taat loh. Mereka menurut. Kalau menurut jadi dia tambah cepat malah pekerjaannya. Ya, malah cepat pekerjaannya. Mister. Mereka itu mengikuti. Ya. Mister, kalau misalnya Iya. kalau misalnya makanannya dikumpulin banyak kan nanti kan ada yang sudah jadi makanan, terus nungguin yang makan lain. Ya, yang makanan itu nanti kan bisa jadi bosok. Ya enggak dong, mereka sudah punya caranya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti diskusinya nanti, oke? Kita lanjut, enggak habis nanti, enggak selesai nanti. Oke? Oh ya, Mister. Nah, Harimau kan jadi ini adalah pekerjaan yang pasti sangat sulit. Nah, binatang-binatang ini justru lebih taat daripada manusia pada waktu itu. Manusia aja enggak mau masuk, malah binatang-binatang yang mau masuk. Jadi itu berkebalikan, harusnya kan yang manusia-manusia itu yang dimusnahkan itu kira. yang dimusnahkan Orang-orang pada zaman itu karena tidak mengasihi Tuhan, tidak mau mendengar perintah Tuhan. Maka melihat keajaiban binatang-binatang yang dengan tertib masuk ke dalam bahtera itu tidak merasa heran. Mereka itu tidak merasa heran karena memang tidak mau. Nah, setelah 7 hari dan semua binatang serta keluarga Nuh yang berjumlah 8 orang telah masuk bahtera,
maka sesuai firman Allah turunlah hujan lebat 40 hari 40 malam. Lama itu. Hujan 1 hari full aja. 24 jam bisa banjir di mana-mana. Ini hujannya 40 hari 40 malam. Wah, itu lama sekali. Berarti Gila. jadi itu bulannya Hari 1 bulan 10 hari, Mister. 1 bulan 10 hari, Mister. Jadi otomatis pasti banjir dan pasti air itu memenuhi bumi karena hujannya sangat-sangat lama. Oke. Bahtera Nuh awalnya tidak bergerak karena masih digenangi air. Tetapi lama-kelamaan airnya semakin naik, dia semakin terangkat, terapung. Nah, lihat nih, orang-orang yang tadinya tidak mau, ya kan? Orang-orang yang tadinya menolak, ini pengen naik juga akhirnya. Mereka juga pengen ikut. Mana bisa, sudah terlambat. Ya, tadi diajak tidak mau, sekarang pengen masuk tuh. Nah, sudah tidak bisa lagi, sudah terlambat. Oke, makanya seharusnya pada waktu ketika diperintahkan mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ya kan? Oke, sekarang tetapi orang-orang yang mau masuk di sana itu tidak bisa karena pintunya kan tertutup. Kalau dibuka nanti kemasukan air. Ini yang seperti di gambar ini masih bisa di sini sebentar doang, ini di atas bukit. Nanti habis itu kena juga kan, masih hujan terus. Nanti jatuh juga ke bawah, tenggelam juga. Ya, Tuhan itu sudah menunggu dengan sabar agar mereka bertobat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah melalui Nuh. Akhirnya konsekuensinya apa? Dihukum bersama-sama. Air bah itu menelan mereka. Nah, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nuh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dia mau melakukan perintah Tuhan sehingga Tuhan pun menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Nah, coba lihat. Seperti pada Nuh, Tuhan pun akan mengakhiri zaman ini. Tuhan akan segera datang. Nah, kita harus taat dan percaya, ini yang harus kita lakukan. Tuhan ingin kita tinggal dalam kehidupan gereja. Itu maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang beribadah, yang tinggal dalam kehidupan gereja itu setiap pagi bangun pagi, berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, semua itu akan menjadi seperti modal. Nah, nanti kalau waktunya datang seperti pada zamannya Nuh, kita ini dapat diselamatkan. Nah, Nuh itu memiliki ini taat, ya. Taat itu dia mendengarkan dan dia melakukan. Dia membuat bahtera itu juga taat. Taat dan percaya itulah yang menyelamatkan Nuh, juga menyelamatkan kita hari ini. Jadi hari ini anak-anak kita harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Taat itu artinya apa ya? Mendengarkan lalu menuruti atau mengikuti. Tidak boleh menjadi anak-anak yang ketika dikasih tahu tidak mau mendengarkan, malas mendengarkan. Itu tidak boleh. Ya, kita harus belajar mendengarkan. Travis, kenapa Travis? Aku tidak pernah dengar suara Tuhan. Kita dengarnya. Tidak pernah dengar maksudnya? Gimana caranya? Ya baca Alkitab. Kalau mau dengar suaranya Tuhan tuh baca Alkitab. Tuhan kan tidak bicara ke telingamu tapi ke dalam hati. Maka bacalah firman Tuhan. Ini misalnya hari aku misalnya ada aku minta tolong tapi gimana? Oke, ini ada 3 poin nih. Kita harus pelajari. Tiap pagi berdoa dan mendoa bacakan firman Tuhan. Dicatat gak, Mister? Yang kedua, nanti setelah ini ya, tidak malas datang ibadah tiap minggu. Terus menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, tidak berhenti di tengah jalan. Sama seperti Kalau misalnya
Minggu mau sekolah minggu tapi gak sempat gimana? Kenapa? Kalau misalnya mau sekolah minggu tapi nggak bisa sekolah minggu gimana? Nggak ada waktu. Loh, kok nggak ada waktu ya? Itu berarti bahaya itu kalau sudah tidak ada waktu. Kamu ngapain? Biasanya nggak ada waktu, Mister. Ya iya, kenapa nggak ada waktu? Kamu ngapain? Nonton tablet, Mister. Nah, yang nggak ada waktu itu hati-hati. Harus ada waktu. Ya, kamu juga ngomong gitu tok loh ya. Kamu pasti cuma sering ngomong gitu tok. Oke, kita lanjut. Coba lihat nih Alkitabnya. Nah, inilah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, ini adalah ayat Alkitab. Coba kalian catat yang ini dulu. Oke, Mister. Yuk, dicatat dulu yang ini. Semuanya mencatat. Jose mana Jose? Mister itu dicatat toh, Mister. Kenapa? Catat. Itu apa catat, Mister? Ya, ini dicatat. Wow, banyak banget aku nyatetnya. Hari belajarnya juga, Mister. Nggak usah dicatat yang itu. Itu dicatat kan? Mister, mendoa itu apa? Oh, Mendoakan ya, Mister. Mister, maksudnya mari itu. belajarnya juga ditulis enggak? Oh, mari belajarnya enggak usah. Maksudnya itu membaca firman Tuhan juga berdoa. Memakai firman Dan Tuhan mendoa. berdoa. Mendoa itu apa, Mister? Kenapa? Mendoa itu apa? Oh, maksudnya itu berdoa juga membaca firman Tuhan. Oh. Mendoa. Tiap pagi berdoa dan mendoa. Ya. Atau begini saja biar kalian paham. Mister terlanjur sudah ditulis, Mister, berdoa bacakan firman Tuhan. Mister, habis agama apa? Matik. Aktif. Kikliku belum ganti. Mister sudah selesai. Kita baca kita dalam sehari minimal berapa halaman, Mister? Sudah selesai? Apa? Setiap hari kita baca Alkitab minimal berapa halaman?
Oh, itu tergantung setiap orang, tidak apa-apa. Mister, Halaman ya. itu kalau Mister. Tapi pasal waktunya sempet ya bacanya 2 pasal. Tapi kalau nggak sempet cuma 1 pasal gitu. Mister, ini apa ditulis? loh, kok kamu baru muncul, Safir? Teman-temanmu udah selesai loh. Belum, Mister, aku masih nomor 3. Nah iya, nomor 3. Selesai. Tadi Ya. itu soalnya tadi ambil adikku di lift ini, Zumi. Ya udah, ayo ditulis. Mister, Aku ambil ke depan. Mister sudah selesai. Ya. Ayo yang belum selesai, ayo segera dicatat, diselesaikan. Tunggu. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Oke. Belum, Mister, belum. Masih nomor. Aku nomor 2 sekarang. Ya udah, ayo segera. Sudah. Ya, Susi. Sudah, Mister. Tunggu. Aku nomor 3. Koko. Mister, bukuku kok kalau makin ke belakang gitu kayak nggak rata ya, Mister, depannya. Oke, sudah. Sudah, Mister. Ini. Tulis ayatnya. Ayat sekalian isinya enggak, Mister? Kenapa? Sekalian isinya enggak, yang janganlah kita menjauhkan Iya. diri dari Oke. Mister, aku nulis di halaman terakhir di buku. Mister, ya, firman Iya. yang di bawah yang bahasa Inggris itu ditulis juga. Bahasa Inggris enggak usah. Mister Firman, tulisannya hanya Ibrani 10 ayat 25 atau apa, Mister? Ditulis. Ditulis isinya dengan ayat, alamat ayatnya. Ayatnya saja. Sama isinya. Isi kayak gimana, toh? Kok kayak gimana? Tulis isinya ini, atas ini semuanya sama ayatnya itu. Ayatnya yang pertama apa ayatnya yang di bawah? Ya yang di atas, yang di bawah ini kan bahasa Inggrisnya aja. Bukan ayatnya kan kayak gini lah maksudku. Itu yang ditulis ayatnya dulu apa atasnya dulu? Ya terserah, boleh dibalik, boleh. Boleh. Champion left. Mister, kok kalau Inggris tuh
Hebrew, tapi kalau Indonesia Ibrani. Iya, memang beda. Kok beda jauh banget ya, Mister? Kan Hebrew itu Ibrani. Orang Ibrani itu ya namanya Hebrews. Orang Inggris sama dari bayi sudah tidur sendiri. Sudah selesai belum? Belum. Oke, sambil catat, Mr. Firman beritahu nanti di belakang ada tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oke, dan nanti Mr. Firman kasih tahu yang dijawab yang mana saja. Tidak dijawab semua karena banyak pertanyaannya. Sudah, Mister. Sudah. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Belum, Mister. Ya, yuk segera yuk. Biar Mr. Firman tembus. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah semua ya? Sudah. Belum, Mister. Aku belum tulis ayatnya. Mister, kok ayatnya itu pakai titik-titik juga ya? Iya. Titik-titik itu buat apa, Mister? Ya, itu memang ada. Titik dua itu adalah pemisahnya. Oke, kalau sudah mari kita lihat ini. Ini tanya jawabnya, ini yang akan dijawab nanti jadi tugasnya. Ini ada dua, ada tiga. Ini yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tapi yang dijawab hanya yang pertama ini sama yang ini. Oke. Yang ini tidak usah, yang sampai nomor 15 ini tidak usah. Berapa, Mister? Mister. Yang dijawab Berapa sampai berapa, Mister, yang nggak usah? Yang dijawab itu yang dijawab adalah yang nomor 1 sampai nomor 3, kemudian ada lagi nomor 1 sampai 7. Oke. Ini tidak usah yang isem 8 sama 15. Lama yang nomor 8 sampai 15 tidak usah. Yang ini yang dijawab. Oke. Berarti 10, Pak. 10. Ya, ada 10 soal. Oke, coba kita ganti biar tidak bingung. Kita ganti nomor 4. PR, Mister. Oke, tidak apa begini saja ya. Jadi yang dikerjakan adalah yang ini, baik nomor 1 sampai 3 dan yang ini 1 sampai 7. Berarti ada 10 soal. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini tidak usah. Yang nomor 8 sampai 15 tidak usah. Oke. Nanti Mr. Firman. Maaf, Mister. Buku tulis Bibleku sudah habis. Oh, boleh pakai buku yang lain? Boleh, atau selembar boleh kalau memang bukunya habis. Oh, pakai lembar kertas bisa enggak? Tapi kan biasanya hilang kalau pakai selembar kertas. Nanti kalian bingung nyarinya. Masukin map. Oh, nanti kan. Mister, pertanyaannya belum ditulis, Mister. Ya, enggak usah ditulis kan nanti dikirim. Mister,
Iya, biasa. Yang 21 sama 22 saja. Dibahas atau dikumpulkan, Mister? Kita bahas minggu depan, oke? Asalkan Nanti kerjain aja, nggak usah dikirim. tapi tetap 20 dikirim. dan 21 ya. Kita akan bahas minggu depan, tapi tetap dikirim, harus dikirim. Karena kemudian Mr. Firman akan nilai, akan kasih nilai. Oke. Batas pengumpulannya kapan? Yaitu hari Jumat. Tapi siapa yang mengumpulkan lebih cepat, itu nilainya lebih bagus daripada yang lain. Mister, kalau kumpulkan besok apa bisa gitu? Hari apa, Mister? Ya kalau dikumpulkannya nanti pas hari Jumat ya nilainya biasa saja. Tapi kalau dikumpulkannya ada yang mengumpulkan cepat, lebih cepat, Mister. Kumpulkan besok Kamis maksudnya. Mister, kalau ngumpulin hari ini boleh nggak? Oh, kalau yang ngumpulin hari ini lebih bagus lagi nilai. Pasti nilainya full. Kamis. Oke, sampai Jumat ya terakhir ya. Tapi lebih baik. Dari yang tidak dikerjakan yang tadi itu nomor berapa sampai nomor berapa? Yang tidak usah dikerjakan adalah nomor 8 sampai nomor 15. Itu 1 sampai 7. nomor 8 sampai 15 tidak usah dikerjakan. Oke? Kadung tak screenshot. Ada yang bertanya enggak? Itu kadung Tidak, tak Mister. 8 sampai 15 kadung tak screenshot. Kalau tidak ada, maka sampai sekian kelas kita siang hari ini atau pagi hari ini. Kita berikutnya nanti setelah ini Mr. Firman kirimkan ya, Mr. Firman lalu dikirimkan materinya sama YouTube-nya kalian. Oke? Oke, begitu. Mister. Ya, kita Buka, Mister. dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Menutup kelas. Aku, Mister. Oke. Aku, Mister. Udah diminta sama Kreslin duluan ya. Oke, yang lain ayo di mute dulu yuk. Mute semua. Loh, kok Maxwell belum baru kelihatan? Maxwell? Halo, Mister. Iya, kok baru lihat, Mister? Dari tadi joining grade itu terus nggak masuk-masuk, setengah jam gitu terus diulang-ulang baru bisa. Oh, oke. Mungkin internetnya kali ya. Oke, ya sudah. Maxwell sudah tahu belum tugasnya? Tugas apa? Oh, nanti Mr. Firman mengirimkan PPT, lalu tugasnya itu ada di slide terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang dijawab itu adalah nomor 1 sampai nomor 7. Ada 2 halaman, yang halaman pertama 1 sampai 3, halaman keduanya 1 sampai 7. Yang nomor 8 sampai 15 tidak usah dijawab. Oke, Maxwell? Oke, Mister. Oke, good. Kalau semuanya sudah jelas, Kreslin akan berdoa. Semua di-mute dulu. Sudah di-mute ini semuanya? Sudah. Oke, silakan Kreslin. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah satu hari ini ya Tuhan. Tolong berkati Miss dan Mister, juga teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti kelasnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Bye-bye Mr. Firman. Thank you Mr. Firman. Thank you Mr. Firman. Bye-bye. Bye. Bye.